Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat mengunjungi TKP ledakan mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pelaku teridentifikasi dengan nama Agus Sujatno alias Abu Muslim, warga Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Pelaku merupakan ex-narapidana teroris bom Panci, Cicendo, Bandung 2017 lalu dan sempat ditahan 4 tahun di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan. Pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujatno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Saudara, di TKP polisi menemukan sebuah motor biru yang bertuliskan KUHP. Benarkah aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung ada kaitannya dengan pengesahan KUHP atau memang polisi masih jadi target? Kita bahas bersama dengan Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme sekaligus Direktur Aliansi Indonesia Damai, AIDA. Mas Satrawi, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik, Mas. Mas, analisa Anda terkait dengan bom bunuh diri kali ini kan dia ini adalah pelaku di bom Cicendo ya, bom Panci kali itu 2017. Baru keluar Nusa Kambangan, kemudian sekarang beraksi lagi. Artinya deradikalisasi itu sama sekali tidak jalan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bela sungkawa dulu Mbak Livi kepada keluarga korban yang menjadi korban daripada aksi serangan ini. Semoga segera menjadi kuat dan mendapatkan hak-haknya, karena ini bagian daripada perubahan penanganan korban terorisme di Indonesia belakangan yang sudah memiliki ketentuan mengenai pemenuhan hak. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Livi tadi, bagaimana dengan serangan ini? Menurut saya dengan melihat catatan dari Agus ini sebenarnya kombinasi dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor ideologi yang menegaskan kepada para anggota JAD bahwa keimanan itu tidak cukup, al-iman billah itu tidak cukup, dia harus tambahkan dengan yakfur bitawud, kekufuran kepada tauhid. Dan ekspresi daripada kekufuran kepada tauhid itu salah satunya adalah melawan atau menyerang kepada polisi sebagai ansor tauhid. Jadi bagi orang-orang JAD serangan seperti ini itu dianggap sebagai pembuktian daripada keimanan mereka, karena iman saja tidak cukup, dia harus yakfur bitawud. Kemudian salah satu indikator atau ekspresinya adalah memusuhin ataupun melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada aparat ataupun polisi sebagai ansor tauhid. Baik. Itu satu dimensi Mbak Livi. Nah, dimensi yang lain karena ini berkaitan dengan residivisme tadi, hanya ada dimensi juga balas dendamnya gitu. Karena kenapa kemudian mereka dulu tertarik dan melakukan aksi di Cicendo, dan sebenarnya orang ini sudah mencoba untuk melakukan aksi di kantor polisi bukan hanya sekarang gitu kalau dibaca dari sejarahnya, tapi juga sebelumnya gitu. Karena dianggap polisi itu sebelumnya melakukan aksi penegakan hukum yang sampai menewaskan teman-temannya. Jadi ada faktor ideologi sekaligus balas dendam yang kemudian membuat orang ini terus melakukan untuk bisa menyerang polisi. Mas Satrawi, tapi kan ada konsep dan juga deradikalisasi yang juga seharusnya dilakukan untuk para narapidana terorisme di lapas ketika kemudian pelaku ini kemudian sempat ditahan saat itu di Nusa Kambangan. Ini gimana ketika napi yang kemudian bekas napi terorisme kelar ditahan, kemudian dia keluar melakukan aksinya lagi? Ya, sebagai evaluasi menurut saya memang kita harus mengakui bahwa adanya penyerangan seperti ini
menunjukkan adanya upaya-upaya yang dalam undang-undang kita disebut sebagai deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas itu belum mencapai tujuan normatif dari undang-undang ini. Tentu tidak bisa ini kemudian di apa namanya ya, secara alibi kita katakan orang ini tidak mau ikut program deradikalisasi. Karena secara konsep orang yang memang masih radikal dia tidak akan mengikuti kegiatan apapun. Jadi justru orang seperti ini yang mestinya menjadi apa namanya objek ataupun orang yang mendapatkan program deradikalisasi. Kalau belum mau, nah itu yang menurut saya harus kita putar otak, putar strategi, putar cara bagaimana caranya agar orang ini bisa menjadi mau. Nah, Baik. cuman sekali lagi ini tidak pernah menjadi mudah Mbak Livi karena ini berkaitan dengan keyakinan orang. Oke. Jadi orang meyakini A, bagaimana agar bisa menjadi B itu sama sekali tidak mudah. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua, baik lembaga negara ataupun non lembaga negara yang bekerja di bidang apa namanya hal seperti ini, bagaimana untuk lebih sungguh-sungguh secara strategis menargetkan orang-orang seperti Agus yang memang membutuhkan program ini daripada mungkin yang sudah misalkan sudah berubah, sudah menerima materi dan lain sebagainya. Itu penting, tapi justru orang yang seperti ini menurut saya harus menjadi concern bersama agar potensi residivismenya menyerang kembali melakukan ancaman keamanan itu menjadi berkurang setelah keluar dari lapas ataupun apalagi sudah bebas gitu Mbak. Mas Satrawi, bukankah ketika napi terorisme itu keluar dari lapas pasca menjalani tahanan dia masih dalam pemantauan? Sejatinya begitu dan aturannya juga begitu. Apalagi ada konsep program yaitu deradikalisasi di luar lapas. Ya, memang apa namanya sistem kita atau aparat kita bisa memantau. Cuman kan lagi-lagi hubungan di antara polisi dengan penjahat itu kan tidak bisa normatif Mbak Livi. Jadi masing-masing mencari celah gitu. Orang dibuntutin, dia sadar dibuntutin, dia mencoba untuk bagaimana bisa sembunyi gitu. Jadi ini harus apa namanya lengkap kita ngebacanya bahwa mungkin ada kecolongan misalkan itu yang harus kita perbaiki bareng-bareng, kita perkuat lagi agar apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang 2018 karena undang-undang ini menurut saya targetnya cukup ambisius yaitu bagaimana agar tidak terjadi aksi-aksi seperti ini. Oke. Itu wewenang pencegahan preventif itu sangat-sangat diberikan penguatan gitu. Sehingga nanti kita harapkan aparat bisa melakukan upaya yang maksimal agar tidak terjadi apa namanya serangan bom bunuh diri kembali seperti ini Mbak Liv. Mas, kalau kita lihat tadi Mas Satrawi di motor pelaku itu kan ada tulisan KUHP. Sementara yang diserang itu adalah kantor polisi. Kenapa setiap ada aksi terorisme polisi sering jadi incaran? Padahal sebenarnya KUHP dan polisi kan tidak ada kaitannya langsung. Itu kan kemarin disahkannya di DPR. Apakah karena polisi itu dinilai sebagai togut, sebagai musuhnya para teroris atau seperti apa? Untuk polisi sudah pasti jawabannya iya. Nah saya tertarik untuk mengembangkan yang tadi ditanyakan Mbak Livi juga. Bagaimana dengan pesan yang termuat di motor itu? Karena konteksnya sekarang adalah mengenai pengesahan RUU KUHP, ada penolakan dan kemudian ada pesan seperti itu. Apakah ini dalam rangka itu? Sejauh saya mengikuti orang-orang JAD seperti ini, orang JAD itu jangankan rancangannya, KUHP-nya tidak dia terima. Itu pesan di motor itu jelas bahwa KUHP itu adalah hukum tauhid, hukum setan, harus dilawan. Jadi sikap ideologi bukan sikap politik, sikap ideologi daripada JAD itu tidak pernah menerima hukum apapun di Indonesia atau dimanapun karena mereka menginginkan hukum Allah dalam bentuk Al-Quran yang harus tegak. Nah oleh karena itu yang ingin saya sampaikan ini agak terlalu politis kalau kemudian dikaitkan dengan penolakan atau pro kontra mengenai RUU KUHP yang disahkan ini. Menurut saya ini nggak ada kaitannya. Walaupun nggak ada kaitannya. Oke. Sudah mulai ada di laporan-laporan bahwa sang pelaku membawa pesan menolak RUU KUHP. Menurut saya ini agak apa namanya jauh dari karakter daripada kelompok ini yang dia tidak politis semata-mata tapi justru ideologis dan ideologinya memang menolak KUHP. Jadi mereka tidak mau RUU KUHP, KUHP-nya pun dia tolak gitu. Dan menganggap polisi sebagai togut ya, sebagai musuh mereka. Polisi sebagai togut, aparat sebagai togut juga, Mbak Livi. Terima kasih Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.